Pak Dwi sudah lama menyiapkan momen spesial ini. Selama berbulan-bulan, ia menyisihkan setiap rupiah untuk mewujudkan impian keluarganya. Liburan ke Bali, pulau yang sudah lama diidam-idamkan istri dan anak-anaknya. 300 juta rupiah bukan angka kecil, tapi bagi Pak Dwi, itu bukan soal uang, melainkan tentang kebahagiaan dan kenangan yang ingin ia ciptakan. Ia membayangkan tawariang anak-anak di pantai pasir putih, senyuman hangat istrinya menikmati matahari terbenam, dan kehangatan keluarga yang jarang mereka rasakan karena kesibukan sehari-hari. Persiapan sudah matang. Pak Dwi dengan teliti memilih agen travel yang dipercaya, memastikan maskapai yang nyaman, hotel yang strategis, dan itinerari yang penuh dengan acara seru. Ia bahkan membeli oleh-oleh lebih dulu sebagai kejutan untuk keluarganya. Malam sebelum keberangkatan, suasana rumah penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Istri dan anak-anaknya sibuk packing, sementara Pak Dwi duduk sambil memandangi tiket dan segala dokumen perjalanan yang sudah tersusun rapi. Namun, di balik semua itu, ada rasa kegelisahan yang tak ia ketahui tepat datang dari putranya, Nanda. Nanda yang biasanya antusias ikut membantu justru tampak tenang sekali, hampir dingin. Ia menyembunyikan wajah di balik ponselnya. Jarang ikut berbicara tentang rencana liburan yang begitu diidamkan ayahnya. Pak Dwi yang mencintai keluarganya sangat memperhatikan perubahan sikap ini, tapi ia belum sempat bertanya dalam, mengingat hari keberangkatan begitu dekat. Ketika hari H tiba, Pak Dwi mengajak keluarganya ke bandara dengan hati riang. Di perjalanan, ia membayangkan betapa bahagianya mereka akan segera berpisah dengan rutinitas dan stres yang menggelayuti hidup sehari-hari. Sesampainya di bandara, kegembiraan tampak jelas dari wajah sang istri dan adik-adik Nanda. Namun, saat giliran Nanda yang akan melakukan check-in, suasana mulai berubah. Dengan tatapan serius, Nanda berkata, "Tiket Bapak nggak ada." Kalimat itu melakukan kejut keras bagi Pak Dwi. Apa maksudnya tiket tidak ada? Pak Dwi segera mendekati konter dan mencoba mengecek sendiri. "Silahkan sebutkan nama dan nomor pemesanan." Petugas santai meminta. Pak Dwi segera memberikan dokumen yang ia miliki dengan jantung berdebar. Namun, setelah beberapa menit membolak-balik sistem, petugas berkata, "Maaf Pak, tidak ada pemesanan atas nama ini." Pak Dwi tidak percaya. Ia mengeluarkan nota transfer dan bukti pembayaran dari ponselnya, mencoba menjelaskan dengan terbata-bata. Tapi perasaan was-was mulai merayap di dada. Bagaimana bisa tiket yang sudah dibayar tidak ada? Ia mencoba menghubungi agen travel tersebut beberapa kali, tetapi telepon tidak diangkat. Pesan WhatsApp juga tak dibalas. Sementara anak-anak di sampingnya mulai bingung melihat ayah dan Nanda yang tampak serius dan cemas. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan bandara dan pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, hati Pak Dwi campur aduk. Ia merasa marah, kecewa, dan bingung. Apakah seseorang sudah mengambil uangnya tanpa memberikan tiket? Atau memang ada kesalahan besar dalam proses transaksi? Ia pun mulai mempertanyakan siapa yang bisa dipercaya di dunia yang serba digital ini. Sesampainya di rumah, suasana menjadi semakin tegang. Istri Pak Dwi mencoba menghibur, tapi ia sendiri terlihat kehilangan semangat. Nanda yang sejak awal terlihat penyendiri akhirnya mulai berbicara lebih terbuka. Ia mengakui sudah curiga sejak awal, bahkan sebelum uang itu ditransfer. Nanda diam-diam melakukan pengecekan dan menemukan indikasi bahwa agen yang mereka percaya itu kemungkinan besar adalah penipu. Namun, ia takut mematahkan harapan ayahnya. Maka ia memilih diam dan hanya menyampaikan bila situasi sudah tak bisa lagi dipendam. Pak Dwi terheran dan sekaligus lega mendengar itu. Perasaan campur aduk memenuhi ruang tamu mereka. Ada rasa bersalah karena tidak jeli. Ada lega karena sang anak sudah berusaha melindungi keluarga. Dan ada tekad untuk tidak menyerah pada kenyataan pahit ini. Keesokan harinya, Pak Dwi mengajak seluruh anggota keluarga duduk bersama. Ia membuka ponsel, laptop, dan mulai mengorganisir semua bukti transaksi, percakapan, hingga print out dari situs-situs resmi. Mereka bersama-sama mencari tahu langkah apa yang bisa diambil, melapor ke polisi, melaporkan ke lembaga perlindungan konsumen, atau bahkan mengajukan banding kepada pihak maskapai. Meski hati masih sakit,
Tapi perbincangan itu menjadi momen pembelajaran bagi seluruh keluarga. Pak Dwi menyadari bahwa bukan jumlah uang yang penting, melainkan keutuhan dan kepercayaan dalam keluarga. Ia meminta maaf kepada anak-anak dan istri atas ketidaktelitiannya, sementara anak-anak berjanji akan lebih terbuka ke depannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas baru. Liburan ke Bali gagal. Tapi keluarga Pak Dwi memutuskan untuk tidak membiarkan kegagalan itu memecah belah mereka. Mereka merencanakan liburan sederhana di dalam kota, dengan tujuan untuk menguatkan ikatan dan menciptakan kenangan baru, meskipun tanpa pesawat dan pasir pantai. Pak Dwi menyadari bahwa kebahagiaan bukan harus mahal dan jauh, tapi hadir ketika mereka bersama. Cerita ini menjadi pengingat bagi Pak Dwi dan keluarganya bahwa dalam hidup, tantangan tak hanya datang dari luar seperti penipuan dan kekecewaan, tapi juga dari cara mereka menghadapi dan menjaga keharmonisan di dalam. Satu kata sang anak, tiket bapak nggak ada, menjadi titik balik yang mengajarkan arti keluarga yang sesungguhnya. Saling melindungi, percaya, dan bangkit bersama dalam situasi sulit. Pak Dwi berusaha tetap tenang meski hati mulai dipenuhi kecemasan setelah mendengar kabar dari Nanda bahwa tiketnya tidak ada. Ia segera membuka ponselnya dan mencoba mengakses aplikasi travel online tempat ia melakukan pemesanan. Namun, yang didapatkannya hanyalah layar kosong dan pesan error yang membuat dada semakin sesak. Pikiran Pak Dwi berputar cepat mencari penjelasan atas keadaan ini. Ia pun menghubungi agen perjalanan yang selama ini dipercayainya untuk mengonfirmasi status pemesanannya. Beberapa kali percobaan telepon dilakukan, namun tidak ada yang mengangkat. Pesan WhatsApp yang ia kirimkan pun tidak berbalas. Perasaan panik mulai menyelimuti seluruh anggota keluarga. Sang istri mulai berdebat, antara ingin menghubungi pihak berwenang atau mencari solusi lain. Nanda, yang dari awal sudah merasa ada yang aneh, kini terlihat ketakutan dan merasa bersalah karena tidak segera membuka suara. Pak Dwi mengingat kembali saat ia pertama kali tertarik menggunakan jasa agen tersebut. Harga yang ditawarkan sangat menggiurkan, jauh di bawah harga pasar. Awalnya ia merasa curiga, tapi berbagai testimoni yang ia baca di internet dan rekomendasi dari teman-teman membuatnya yakin. Rupanya, itulah jebakan pertama yang membuatnya mudah tertipu. Ia pun mulai mencari cara untuk menggali lebih dalam. Dia membuka berbagai forum dan grup media sosial tempat para wisatawan berbagi pengalaman. Di sana, ia menemukan banyak cerita mirip tentang agen travel palsu yang kerap muncul menawarkan paket liburan murah ke Bali, Nusa Penida, dan lokasi wisata populer lain di Pulau Dewata. Banyak korban melaporkan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah tanpa kejelasan pemesanan tiket atau akomodasi. Pak Dwi juga menemukan laporan resmi dari kepolisian daerah setempat yang tengah menangani kasus penipuan tersebut. Bukti-bukti berupa bukti transfer yang sudah dilakukan tidak cukup untuk memastikan pengembalian dana, lantaran pelaku agen bodong ini sering menggunakan akun bank dan nomor telepon palsu yang susah dilacak. Kasus ini membuat dirinya semakin merasa frustasi, tapi juga menyadari bahwa ia tidak sendiri. Di tengah pencarian informasi, Pak Dwi memanggil seluruh keluarga untuk duduk bersama dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ia meminta mereka bersabar dan tetap tenang. Nanda pun akhirnya dengan berat hati mengakui bahwa sejak awal ia ragu dan bahkan mencari petunjuk adanya penipuan, tapi takut menghancurkan harapan sang ayah. Perasaannya campur aduk antara menyesal, sedih, dan takut akan masa depan liburan mereka. Pak Dwi menyadari bahwa ini bukan sekadar persoalan tiket atau uang, tapi tentang transparansi dan komunikasi dalam keluarga. Ia berjanji akan mengambil langkah terbaik untuk menyelesaikan keadaan ini. Bersama, mereka mulai menyusun rencana, mengumpulkan seluruh bukti transaksi, screenshot percakapan, hingga data bank yang terkait pembayaran. Ketiganya kemudian mengunjungi kantor polisi terdekat untuk melaporkan dugaan penipuan ini. Pak Dwi menceritakan kronologi pemesanan dan persoalan yang mereka alami. Meski kepolisian berjanji akan menindaklanjuti laporan mereka, proses hukum yang panjang dan rumit membuat Pak Dwi semakin sadar betapa sulitnya mengembalikan uang tersebut. Selain itu, Pak Dwi juga menghubungi pihak maskapai untuk memastikan status pemesanan di sistem mereka. Sayangnya, maskapai menegaskan tidak ada reservasi atas nama Pak Dwi pada tanggal keberangkatan yang dimaksud.
Ini menjadi bukti kuat bahwa agen yang mereka gunakan memang palsu dan rekam jejak pemesanan tidak pernah ada. Saat malam tiba, suasana di rumah Pak Dwi menjadi sunyi. Semua terdiam memikirkan rencana ke depan. Namun di saat seperti itu, keluarga mulai saling menguatkan. Istri dan anak-anak memberikan dukungan moral, memberi semangat agar bapak mereka tidak larut dalam kekecewaan. Pak Dwi sendiri mengakui perasaannya yang campur aduk, antara marah pada diri sendiri karena lengah, kecewa terhadap ketidakadilan, tapi bersyukur masih punya keluarga yang solid. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Pak Dwi berburu informasi dan upaya. Ia menghubungi beberapa advokat dan lembaga perlindungan konsumen untuk mengetahui langkah terbaik dalam menghadapi penipuan ini. Ada yang menyarankan untuk mengajukan gugatan perdata. Ada juga yang mengingatkan bahwa pengembalian dana bukan perkara mudah jika pelaku sulit ditemukan. Sementara itu, tekanan finansial mulai terasa karena dana yang sudah dialokasikan untuk liburan tidak bisa langsung dipakai kembali untuk kebutuhan lain. Pak Dwi terpaksa menunda beberapa rencana penting demi menangani kerugian yang tak terduga ini. Namun, ia tidak mau membuat keluarganya terbebani lebih lama. Di sela-sela kesibukan mencari solusi, Pak Dwi dan keluarganya mulai merangkai ide liburan alternatif yang lebih sederhana dan realistis. Mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan cara yang lebih dekat dan tidak memerlukan biaya besar, seperti piknik di taman kota, berkeliling ke tempat wisata lokal, dan membuat kenangan kecil tapi berharga. Lewat pengalaman pahit ini, Pak Dwi belajar banyak tentang pentingnya riset mendalam sebelum mempercayai agen perjalanan, pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga, serta kekuatan bersama saat menghadapi cobaan. Ia bertekad suatu saat akan mengajak keluarganya ke Bali seperti yang pernah mereka impikan dulu, tetapi dengan cara yang lebih hati-hati dan matang. Kini, setiap kali mereka membicarakan rencana liburan, ada senyum hangat yang terpancar meski tanpa tiket atau uang 300 juta rupiah. Untuk Pak Dwi dan keluarga, kebersamaan dan saling percaya jauh lebih berarti daripada kemewahan atau rencana yang gagal. Mereka percaya, perjalanan hidup yang sebenarnya adalah bagaimana mereka melewati tantangan itu bersama-sama. Cerita ini menjadi pelajaran tentang betapa rentannya manusia terhadap penipuan, betapa pentingnya kewaspadaan, dan betapa berharga keluarga saat menghadapi cobaan besar. Kata-kata sederhana Nanda, tiket bapak nggak ada, mengandung arti yang jauh lebih dalam dari sekadar sebuah informasi, tapi menjadi pintu pembuka sebuah perjalanan panjang pembelajaran, pemulihan, dan harapan baru. Pak Dwi tak pernah menyangka bahwa sebuah rencana liburan bisa menjadi sumber konflik keluarga yang begitu pelik. Setelah kabar bahwa tiket yang sudah dibayar 300 juta rupiah itu tak kunjung ditemukan, suasana hangat dan ceria di rumahnya berubah menjadi pekat dengan ketegangan. Istri dan anak-anaknya mulai menunjukkan gejala kelelahan emosi. Mereka yang tadinya semangat bahkan mulai saling menyalahkan. Pak Dwi mencoba mengumpulkan semua anggota keluarga di ruang tamu. Ia ingin mencari solusi, bukan memperbesar masalah. Namun, percakapan yang terjadi justru berbalik menjadi perdebatan yang membuat semuanya makin runyam. Sang istri, dengan nada sedikit kesal, menanyakan bagaimana bisa Pak Dwi percaya begitu saja pada agen travel yang menawarkan harga terlalu murah. Bukankah kamu curiga? Kita harusnya mencari tahu dulu sebelum mentransfer uang sebesar itu, katanya dengan wajah merah. Anak-anak, terutama Nanda, merasa bersalah karena tak segera mengungkap ketidakberesan yang ia ketahui sejak awal. Namun karena takut mengecewakan ayahnya, Nanda memilih diam. Kini, ia merasa dibebani rasa malu dan penyesalan yang dalam. Aku hanya ingin ayah bahagia, tapi ternyata aku malah menyimpan rahasia, ujar Nanda pelan. Ketegangan ini membuat Pak Dwi juga tidak bisa diam. Ia merasa dilema antara rasa marah pada diri sendiri dan kebutuhan menjaga keharmonisan keluarga. Kita harus tetap bersama, jangan sampai masalah ini memisahkan kita, katanya mencoba menenangkan suasana. Tetapi, hati kecilnya merasakan kesedihan yang dalam, karena ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Berdiskusi tentang langkah berikutnya menimbulkan pro dan kontra. Ada yang ingin melaporkan agen penipu ke polisi. Ada pula yang merasa cukup membuang masalah ini dan melupakan semua agar bisa cepat bangkit. Perdebatan soal uang yang hilang, ketidakpercayaan pada pihak keamanan, hingga perasaan putus asa semakin memperparah kondisi emosi.
Di tengah pertikaian, muncul kelelahan mental yang membuat sebagian anggota keluarga menarik diri. Istri Pak Dwi memilih pergi ke kamar untuk menenangkan diri, dan beberapa anak memilih mengurung diri di kamar masing-masing. Pak Dwi sendiri merasa berat memikul beban ini sendirian, sementara ia harus tetap kuat untuk anak dan istrinya. Keesokan harinya, suasana rumah masih dipenuhi sisa ketegangan. Pak Dwi memutuskan untuk mengalihkan perhatian keluarganya pada aktivitas lain, agar tidak terus tenggelam dalam masalah. Mereka pergi ke taman kota dan mencoba menikmati waktu bersama, meski bayangan liburan ke Bali masih menghantui. Namun, dari kejadian ini, perlahan Pak Dwi mulai menyadari pentingnya komunikasi terbuka dan kejujuran dalam keluarga. Ia mengajak keluarganya duduk untuk berbicara jujur tanpa menyalahkan. Masing-masing mulai mengungkap perasaan dan kekhawatiran yang selama ini disimpan. Nanda bercerita tentang keresahannya yang tak mampu ia ungkapkan. Sang istri berbagi kekecewaan dan ketakutan akan masa depan keluarga. Sementara Pak Dwi juga mengakui kesalahannya dalam mempercayai agen tersebut tanpa hati-hati. Percakapan ini menjadi titik balik untuk membangun kembali kepercayaan dan solidaritas. Dalam suasana yang mulai cair, mereka sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Pak Dwi berjanji akan bertindak lebih hati-hati ke depan, sementara anak-anak dan istrinya bertekad untuk mendukung serta membantu apapun yang diperlukan. Walau konflik telah menyebabkan rasa sakit, tetapi pengalaman ini mengajarkan keluarga Pak Dwi tentang arti kekuatan kebersamaan saat menghadapi masalah besar. Mereka belajar bahwa bukan materi yang utama, melainkan bagaimana mereka saling menjaga dan berbagi beban agar tak ada yang merasa terasing. Akhir pekan itu, keluarga Pak Dwi merayakan kehangatan baru dengan piknik sederhana di taman. Meski tanpa kemewahan liburan Bali, mereka menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dan saling pengertian. Kegagalan rencana mereka bukan menjadi akhir, melainkan awal perjalanan baru yang lebih dewasa dan penuh kasih. Pak Dwi dan keluarganya mulai menggali segala kemungkinan demi menemukan titik terang atas musibah yang menimpa mereka. Meski hatinya masih terluka karena pengkhianatan agen travel yang mereka percayai, mereka bertekad untuk mengambil langkah hukum agar keadilan bisa ditegakkan dan tidak ada korban lain yang harus merasakan hal serupa. Proses ini bukan tanpa tantangan, bahkan menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana sistem hukum dan perlindungan konsumen bekerja dalam kasus penipuan biro perjalanan. Langkah pertama yang diambil Pak Dwi adalah mengumpulkan semua bukti transaksi yang dapat menguatkan kasusnya, mulai dari bukti transfer bank, riwayat komunikasi dengan agen, hingga salinan promosi dan informasi yang didapat. Ia sadar, dokumentasi yang kuat menjadi pondasi utama agar laporan mereka bisa diproses dengan serius oleh pihak berwajib. Bersama istrinya dan Nanda, mereka mencatat setiap detail terkait penipuan ini secara rapi. Setelah itu, mereka mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Di sana, Pak Dwi menjelaskan kronologi lengkap mulai dari niat baiknya mempersiapkan liburan keluarga, proses pemesanan tiket yang akhirnya berujung penipuan, hingga dampak emosional dan finansial yang mereka alami. Penyidik yang menerima laporan memberikan arahan untuk membuat surat pernyataan resmi dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung sebagai bahan penyelidikan. Selain melapor ke polisi, Pak Dwi juga mencari informasi tentang hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum. Ia menemukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan setiap jasa perjalanan harus memenuhi kewajibannya kepada pelanggan, dan bila terbukti menipu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hal ini memberinya harapan bahwa proses hukum yang benar bisa membawa pelaku bertanggung jawab. Selanjutnya, Pak Dwi menghubungi Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Kementerian Pariwisata yang menyediakan layanan aduan bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh biro perjalanan. Beberapa instansi ini bahkan menyediakan mediasi antara konsumen dan penyedia jasa agar masalah dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke pengadilan. Meskipun dalam kasus penipuan berat seperti ini, proses hukum tetap menjadi opsi utama. Proses mengurus laporan dan pengaduan ini memakan waktu cukup lama dan tidak mudah. Pak Dwi dan keluarga kerap menghadapi kebimbangan dan lelah mental karena tidak langsung mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Penyelidikan memerlukan waktu, dan pelaku yang sering menggunakan identitas palsu membuat pencarian menjadi lebih rumit. Meski demikian,
Pak Dwi tekun mengikuti setiap perkembangan dan terus memberikan dorongan agar keluarganya tetap kuat dan yakin. Sambil menunggu proses hukum berjalan, keluarga Pak Dwi juga melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak menimpa orang lain. Mereka membagikan pengalaman pahit tersebut melalui media sosial dan komunitas konsumen untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan melakukan pengecekan menyeluruh sebelum mempercayakan uang mereka kepada agen travel. Mereka juga mengajak teman dan tetangga untuk berbagi informasi tentang agen terpercaya yang sudah teruji. Pak Dwi dan istrinya berdiskusi bagaimana ke depan mereka bisa lebih bijak dan cermat saat merencanakan liburan keluarga. Mereka mulai memanfaatkan agen travel resmi yang terdaftar dan memiliki reputasi baik, bahkan mempertimbangkan untuk mengatur sendiri rencana perjalanan tanpa perantara. Kejadian ini mengubah paradigma mereka bahwa keamanan, kejelasan, dan transparansi dalam setiap transaksi sangat penting, terutama untuk pengeluaran besar seperti liburan keluarga. Dalam proses ini, Pak Dwi dan keluarganya juga belajar memahami nilai kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Meski kecewa, mereka menemukan bahwa kebersamaan dan saling mendukung menjadi kekuatan yang sangat berarti untuk terus berjuang. Dengan doa dan optimisme, mereka yakin keadilan akan ditegakkan dan pengalaman buruk ini akan berbuah hikmah yang berharga. Cerita perjuangan Pak Dwi menghadap proses hukum dan mediasi ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan masyarakat akan hak-hak konsumen, dukungan institusi pemerintah, serta ketangguhan keluarga dalam menghadapi tantangan. Penipuan biro perjalanan yang kini marak di sejumlah daerah perlu diwaspadai agar tidak semakin merugikan rakyat. Dalam setiap rintangan, Pak Dwi dan keluarganya berharap bisa menjadi pelopor contoh bahwa penipuan boleh menghancurkan rencana, tapi tidak boleh mematikan semangat untuk bangkit dan melindungi diri serta orang lain. Meski perjalanan hukum masih panjang, keluarga Pak Dwi sudah melangkah jauh dalam proses pemulihan finansial dan emosional. Mereka percaya suatu saat nanti, tangan-tangan jahat yang merugikan akan mendapatkan balasan setimpal, sehingga ketentuan hukum dapat menjadi tameng keadilan bagi semua konsumen yang tak bersalah. Bayangan liburan ke Bali yang sempat sirna kini berubah menjadi pelajaran berharga yang tak akan terlupakan. Kesiapan mereka menghadapi masa depan pun semakin matang, berbekal pengalaman dan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah menghadapi masa-masa penuh ketegangan dan perdebatan, keluarga Pak Dwi akhirnya menyadari pentingnya mencari jalan damai agar konflik yang melanda tidak berkepanjangan dan merusak hubungan mereka lebih dalam. Dengan semangat itu, mereka mulai mempertimbangkan mediasi sebagai pilihan alternatif penyelesaian masalah. Dalam mediasi ini, mereka ingin mendapatkan ruang terbuka untuk berbicara jujur, didengar, dan berusaha menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak tanpa harus berurusan panjang dengan proses hukum yang melelahkan. Pak Dwi menghubungi Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan, BP4, yang memiliki layanan konsultasi dan mediasi bagi masyarakat yang sedang menghadapi konflik keluarga. BP4 dikenal sebagai badan yang membantu menyelesaikan masalah secara damai dan konstruktif, dengan melibatkan tenaga ahli dari berbagai disiplin yang siap menjadi penengah netral dalam setiap kasus. Melalui BP4, Pak Dwi berharap dapat mempertemukan keluarganya dalam suasana yang kondusif agar perbedaan pendapat dan kekecewaan bisa diselesaikan dengan cara yang sehat. Pertemuan mediasi yang pertama dilaksanakan di kantor BP4 kota mereka. Ruangannya didesain agar terasa nyaman dan tidak mengintimidasi, supaya semua anggota keluarga bisa merasa bebas menyampaikan isi hati. Seorang mediator profesional yang memiliki latar belakang psikologi dan pengalaman di bidang konseling keluarga memimpin jalannya sesi. Peran mediator bukan untuk memihak, melainkan membantu keluarga berkomunikasi secara efektif, memahami sudut pandang satu sama lain, dan menggali akar masalah secara mendalam. Di sesi mediasi itu, Pak Dwi, istrinya, dan anak-anaknya diajak menyampaikan segala perasaan yang mereka pendam sejak kejadian ini dimulai. Pak Dwi mengungkapkan rasa bersalahnya karena mempercayai agen travel yang ternyata menipu. Juga kecewa karena harus menelan pahitnya gagal memberikan kebahagiaan yang telah ia siapkan dengan susah payah. Istrinya berbagi kekhawatiran mengenai keamanan finansial keluarga dan rasa frustrasi, karena situasi ini memunculkan ketegangan internal yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Sementara Nanda dengan jujur menceritakan bagaimana dirinya menyimpan kecemasan dan keraguan sejak awal membuat rencana, tetapi takut mengungkapkan kecurigaannya kepada ayah.
Ia menyesal tidak bisa menjadi pelindung bagi keluarganya saat dibutuhkan dan berharap kejujurannya dapat memperbaiki suasana. Suasana semakin mencair ketika anggota keluarga lain saling memberi pengertian dan mulai memaafkan satu sama lain atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Mediator terus mendorong percakapan positif dengan menanyakan apa harapan masing-masing terkait masa depan dan bagaimana mereka bisa memperbaiki hubungan pasca konflik. Keluarga Pak Dwi menyadari bahwa komunikasi terbuka adalah kunci terpenting yang selama ini kurang terpenuhi. Mereka bersepakat untuk meningkatkan saling menghargai dan menyampaikan perasaan secara langsung tanpa menyudutkan satu sama lain. Selama proses mediasi berlangsung, mediator memperkenalkan teknik-teknik manajemen konflik yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti mendengarkan secara aktif, mengendalikan emosi, dan mengakomodasi keinginan tanpa harus selalu setuju secara keseluruhan. Keluarga Pak Dwi diberi kesempatan untuk melakukan role play yang memperlihatkan bagaimana perubahan cara berkomunikasi dapat membawa suasana menjadi lebih kondusif dan mengurangi potensi perkelahian. Bagian penting lainnya adalah membangun kesepakatan atau kesepahaman bersama akan aturan baru dalam keluarga, yang nantinya menjadi komitmen mereka untuk dijalankan. Kesepakatan ini mencakup bagaimana mereka menghadapi masalah bersama-sama, mengelola keuangan keluarga dengan lebih transparan, dan mengutamakan kebersamaan serta dukungan emosional di atas segala bahan material, termasuk rencana liburan. Proses mediasi ini tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Karena kompleksitas masalah dan beban emosional yang cukup besar, mereka merencanakan beberapa sesi lanjutan demi memastikan semua anggota keluarga benar-benar merasa didengar dan tidak ada yang diabaikan. Setiap pertemuan membawa kemajuan kecil namun signifikan untuk menyembuhkan luka yang sebelumnya tersembunyi dan mempererat ikatan keluarga. Melalui mediasi, keluarga Pak Dwi tidak hanya menyelesaikan konflik akibat gagalnya liburan ke Bali dan penipuan agen travel, tetapi juga memperbaiki sistem komunikasi dalam rumah tangga mereka. Mereka belajar memandang masalah sebagai tantangan bersama yang bisa diatasi dengan kepercayaan dan kerjasama, bukan sebagai beban yang harus dihadapi sendirian. Keluarga menjadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih siap menghadapi kemungkinan ujian di masa mendatang. Kesuksesan mediasi ini memberikan Pak Dwi dan keluarganya harapan baru. Mereka kini dapat melanjutkan hidup dengan penuh optimisme, meski liburan mewah yang diimpikan batal. Kebahagiaan sesungguhnya mereka temukan dalam proses berjuang bersama dan membangun kembali keharmonisan keluarga. Mediasi berhasil menjadi alat penyembuhan yang tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini, tapi juga membentuk fondasi kuat untuk masa depan penuh kedamaian. Pak Dwi dan keluarganya telah melewati berbagai ujian yang berat akibat pengalaman pahit liburan yang gagal. Kini, perlahan mereka mulai merajut kembali kebersamaan dan harapan melalui pemahaman baru tentang arti sebuah keluarga. Meski rencana besar untuk pergi ke Bali batal total, mereka menemukan nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar liburan mewah, kebersamaan dan tali kasih yang tak tergantikan. Setelah mengikuti sesi mediasi yang cukup menenangkan dan membuka ruang komunikasi, keluarga Pak Dwi mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kehilangan materi, tapi juga ujian bagi kekuatan hubungan antar anggota keluarga. Pak Dwi sendiri mulai berusaha menempatkan peran sebagai kepala keluarga dengan lebih bijaksana dan peka terhadap kebutuhan emosional istri dan anak-anaknya. Ia belajar bahwa kadang gagal dalam satu hal bukan berarti semuanya hancur, melainkan bisa menjadi kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Menghadapi kenyataan bahwa dana liburan yang sudah dikeluarkan tidak akan kembali dalam waktu dekat, keluarga ini sepakat untuk membuat rencana liburan alternatif yang sederhana dan realistis. Mereka menyepakati untuk menghabiskan waktu senggang bersama di lingkungan sekitar, mengunjungi tempat-tempat lokal yang sering terlupakan tetapi penuh kenangan. Pak Dwi mengajak anak-anak untuk menjelajahi taman kota, museum, atau bahkan sekadar piknik di halaman rumah, aktivitas yang tidak membutuhkan biaya besar tapi tetap membuat mereka merasa dekat dan bahagia. Suasana hati mulai berubah menjadi lebih cerah saat mereka mulai menikmati kebersamaan tanpa beban ekspektasi tinggi. Sang istri, yang sebelumnya tampak letih dan cemas, mulai menunjukkan senyum dan tawa yang tulus saat melihat anak-anak bermain. Anak-anak yang dulu sempat memberontak kini terlihat lebih relaks dan antusias mengikuti setiap rencana sederhana yang dibuat Pak Dwi. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari seberapa jauh atau mahalnya tempat yang dikunjungi, melainkan bagaimana mereka saling mendukung dan menciptakan momen berharga bersama. Selain itu,
Keluarga ini memutuskan untuk mengubah pendekatan dalam merencanakan masa depan bersama, terutama mengatur keuangan keluarga. Pak Dwi dan istrinya mulai membuat anggaran lebih ketat dan terencana, serta mencatat setiap pengeluaran agar lebih transparan dan terkendali. Anak-anak pun diajak untuk memahami nilai uang dan pentingnya menabung untuk tujuan yang lebih penting daripada sekadar keinginan sesaat. Dalam proses membangun kembali kehidupan keluarga, Pak Dwi juga gemar mengajak seluruh anggota keluarga untuk berdiskusi dan menyuarakan perasaan mereka secara terbuka tanpa rasa takut atau malu. Ia mengadakan pertemuan keluarga mingguan dengan suasana santai, di mana semua orang bebas berbagi cerita, keluh kesah, maupun ide cemerlang. Ini menjadi forum yang mempererat hubungan batin sekaligus menumbuhkan rasa saling menghargai dan pengertian. Pak Dwi makin menyadari bahwa semua pengalaman pahit yang mereka alami adalah guru terbaik untuk membentuk karakter dan ketahanan keluarga. Mereka belajar menghadapi ketidakpastian hidup dengan sikap optimis dan bersama-sama mencari solusi. Bagi Pak Dwi, liburan tak lagi soal destinasi atau kemewahan, melainkan bagaimana setiap detik bersama keluarga menjadi momen tak terlupakan yang membekas di hati. Suatu malam, ketika keluarga sedang duduk bersama di ruang keluarga, Pak Dwi memandang sekeliling dengan perasaan hangat. Ia melihat wajah-wajah orang yang dicintainya penuh kedamaian dan harapan. Ia menyadari bahwa tiap tawa dan pelukan yang tercipta setelah badai itu jauh lebih berarti daripada rencana yang batal. Di balik kekecewaan, ada kejernihan baru bahwa cinta dan perhatian satu sama lain adalah harta paling berharga. Pak Dwi kemudian mulai menulis pengalaman mereka dalam bentuk cerita sederhana yang ia bagikan di media sosial dan komunitas keluarga. Ia ingin memberikan inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa, bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan sebuah proses pendewasaan yang mengajari untuk bersyukur, bersabar, dan menguatkan ikatan dengan orang-orang terdekat. Cerita tersebut mendapat respons hangat dari banyak pembaca, yang merasa terhibur dan termotivasi oleh perjuangan keluarga Pak Dwi. Selama waktu berjalan, keluarga Pak Dwi mulai merencanakan liburan tahun depan dengan pendekatan yang baru. Mereka berencana menabung secara bersama, mengurus semua hal secara mandiri tanpa perantara yang tidak jelas, dan memprioritaskan kebersamaan daripada kemewahan. Harapan mereka adalah suatu saat akan benar-benar bisa mewujudkan impian liburan ke Bali dengan rasa lega dan tantangan yang lebih sedikit. Disiplin baru dalam komunikasi, pembelajaran manajemen keuangan keluarga, dan pendekatan mediasi yang berhasil bukan hanya memperbaiki situasi, tapi membangun fondasi keluarga yang lebih kokoh. Pak Dwi menyadari bahwa perjalanan hidup memang tidak selalu mulus, tapi dengan cinta, kesabaran, dan saling percaya, mereka bisa melewati segala badai bersama. Cerita keluarga Pak Dwi ini mengajarkan bahwa pentingnya menghadapi masalah dengan kepala dingin, merangkul kekurangan, dan menjadikan setiap tantangan sebagai motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Liburan yang seharusnya menjadi saat berkumpul dan bersenang-senang berubah menjadi pelajaran hidup tentang arti kekuatan keluarga yang sesungguhnya. Kini, mereka menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, selama mereka tetap bersama, tidak ada hal yang tidak bisa diatasi. Rencana liburan mungkin pernah gagal, tapi kisah cinta dan kebersamaan keluarga mereka akan selalu terus berlanjut, lebih kuat dan lebih bermakna daripada sebelumnya.